kali ini. Halo semuanya, nama aku Gita Dapati. Nah, kali ini tuh kita punya topik yang relevan banget nih, yaitu mengelola pendidikan di era modern. Setuju banget. Nah, pendidikan adalah salah satu pilar utama atau pilar penting dalam membangun masyarakat yang maju. Tapi ternyata tantangannya itu luar biasa loh, apalagi di era digital seperti sekarang ini. Iya, misalnya tantangan dari segi teknologi, kebijakan pemerintah, sampai peran orang tua dan guru. Nah, nanti kita bahas dari berbagai perspektif ya, termasuk bagaimana pendidikan bisa inklusif dan berkelanjutan. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita ucapkan terima kasih ke semua pendengar yang sudah setia menemani kita. Jangan lupa like, komen, dan share podcast ini ke teman yang lain ya. Kali ini kita bakal bahas tantangan pendidikan nih. Nah, menurut kalian apa sih tantangan terbesar dalam pendidikan saat ini? Kalau menurut aku ya salah satu tantangan terbesar adalah adaptasi teknologi. Di mana kita itu kan sekarang masuk ke era digital ya, dan banyak sekali sekolah-sekolah ataupun guru-guru yang belum memahami ataupun belum siap dalam menggunakan teknologi secara efektif. Benar nih kata Merti, aku juga sering dengar cerita dari teman-teman guru yang bingung dengan platform online ini. Ada yang nggak tahu cara menggunakan aplikasi, bahkan ada yang merasa takut teknologi akan menggantikan peran mereka. Tapi teknologi juga bisa membawa perubahan. Misalnya, akses pendidikan yang lebih luas dengan adanya kursus daring. Anak-anak di pelosok pun akan bisa belajar dari guru terbaik hanya melalui internet saja. Ya, itu sisi positifnya. Tapi ada satu masalah lagi nih, yaitu kesenjangan digital, di mana banyak anak-anak yang tidak punya akses ke internet. Jadi, ini jelas menghambat proses belajar mereka. Dan juga cuma soal akses teknologi loh, kurikulum kita juga perlu lebih fleksibel. Era modern ini butuh keterampilan seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan literasi digital. Nah, betul itu. Sayangnya di pendidikan kita itu masih terlalu fokus pada hafalan saja. Padahal dunia kerja sekarang lebih sering menghargai keterampilan praktis. Kalau tadi kan kita udah bahas nih tantangan pendidikan di era modern. Nah, buat tantangan itu, menurut kalian solusi yang bakal kalian berikan atau kalian bukan kalian tawarkan buat tantangan itu atasinya gimana? Ya, aku rasa pertama-tama kita perlu meningkatkan kualitas ataupun pelatihan dari seorang guru ya. Karena kan guru itu adalah ujung tombak dalam pendidikan. Jadi mereka harus dibekali dengan keterampilan yang kuat gitu dalam menggunakan teknologi dan mengajar secara efektif. Setuju nih, aku juga pernah baca tentang konsep blended learning, yaitu kombinasi pembelajaran antara tatap muka dan daring. Dengan proses belajar ini, siswa merasa bisa fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kalau aku sih solusinya lebih ke arah kolaborasi pemerintah sektor swasta dan masyarakat harus bekerja sama. Misalnya perusahaan teknologi bisa membantu menyediakan perangkat untuk sekolah-sekolah yang kurang mampu. Oke, benar sih. Kolaborasi itu penting banget. Selain itu, pendidikan karakter juga pentingnya loh. Karena kan teknologi itu alat. Tapi karakter yang baik itu adalah fondasinya, teman-teman. Setuju nih, pendidikan karakter ini juga harus membantu orang tua, di mana orang tua mempunyai peran penting dalam membentuk kebiasaan belajar di rumah. Sekarang kita masuk ke segmen terakhir. Nah, menurut kalian bagaimana gambaran pendidikan di masa depan? Kalau aku optimis, pendidikan di masa depan akan semakin personal dan berbasis teknologi. Dengan bantuan AI, kurikulum bisa disesuaikan dengan kebutuhan individu setiap siswa. Aku juga setuju, tapi kita harus berhati-hati ya agar teknologi itu nggak membuat interaksi manusia itu kurang. Karena pendidikan itu bukan cuma soal transfer ilmu, tapi juga membangun hubungan sosial. Betul banget. Aku ngebayangin masa depan di mana sekolah itu menjadi tempat yang inklusif, di mana semua anak-anak, apapun latar belakangnya, punya kesempatan yang sama dalam belajar dan sukses di masa depan. Dan jangan lupa kita juga perlu memastikan pendidikan yang berkelanjutan nih. Artinya orang dewasa pun perlu terus belajar agar bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Wah, nggak terasa ya
pembahasan aja. Semoga apa yang sudah kita bahas ini bisa diimplementasikan juga di kehidupan sehari-hari.